Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat melanjutkan presentasi pada hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Aziz Muslim MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Geometri Analitik Datar, serta yang kami sayangi teman-teman kami semua PMTKA 2019. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai hiperbola. Kita lanjutkan saja kepada pembahasan yang pertama. Pertama ada definisi hiperbola dan unsur-unsurnya. Definisi 1, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya tetap nilainya terhadap dua titik tertentu. Kedua titik tertentu itu disebut dengan fokus atau titik api. Definisi 2. Selain definisi 1, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak dengan titik tersebut ke fokus dan dari titik tersebut ke garis tetap sebesar dan nilai. Maka dapat disimpulkan bahwa hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik dalam bidang yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap atau konstan. Selanjutnya, dua titik tersebut disebut titik fokus atau foci hiperbola. Perhatikan contoh pada gambar hiperbola berikut, yakni gambar 6.1.a. Pada gambar yang pertama itu diketahui unsur-unsur dari pembentukan hiperbola, yakni 1. Sumbu simetri yang melalui kedua fokus disebut sumbu utama atau sumbu transvers atau sumbu mayor, dan yang melalui pertengahan F1, F2 serta tegak lurus F1, F2 disebut sumbu sekawan atau sumbu konjugasi atau sumbu minor. 2. Titik potong kedua sumbu tersebut disebut pusat hiperbola. 3. Titik potong hiperbola dengan sumbu utama disebut dengan puncak hiperbola. Sedangkan ruas garis penghubung kedua titik potong hiperbola dengan sumbu utama disebut latus rectum. Dan yang terakhir, hiperbola mirip dengan parabola. Bedanya parabola hanya terdiri dari satu kurva, sedangkan hiperbola terdiri dari dua kurva yang masing-masing kurva disebut cabang. Kemudian pada gambar selanjutnya, misalkan F dan G adalah titik fokus hiperbola yang jaraknya 2C, sedangkan selisih jaraknya terhadap fokus adalah 2A, di mana 2C lebih dari 2A lebih dari 0. Dapat diketahui, 1. Titik fokus atau foci hiperbola adalah F min C, 0 dan G C, 0 yang jaraknya 2C. 2. Titik pusat adalah titik 0 yang merupakan titik tengah FG. 3. Titik puncak adalah perpotongan hiperbola dengan sumbu nyata, yaitu titik A min A, 0 dan B A, 0 yang jaraknya 2A. 4. Berdasarkan kedudukan titik fokus dan titik puncak diperoleh mutlak AG kurang mutlak AF sama dengan mutlak BF dikurang mutlak BG sama dengan mutlak AG dikurang mutlak BG sama dengan mutlak BF dikurang mutlak AF. Mutlak AB sama dengan 2A. Sehingga dapat disimpulkan mutlak VF kurang mutlak PG sama dengan 2A dan
mutlak QG dikurang mutlak QF sama dengan 2A. Kelima, sumbu simetri, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Keenam, sumbu nyata utama adalah garis yang melalui titik fokus, yaitu sumbu X. 7. Sumbu imajiner atau sekawan adalah garis yang tegak lurus sumbu utama dan melalui titik pusat hiperbola, yaitu sumbu Y. 8. Latus rectum adalah tali busur yang melalui salah satu fokus dan tegak lurus sumbu mayor. Panjang latus rectum sama dengan 2B kuadrat per A. Dan yang terakhir, eksentrisitas hiperbola adalah B per A lebih dari 1. Istilah-istilah di dalam hiperbola. Yang pertama, titik P, X, Y adalah titik sembarang pada hiperbola sehingga berlaku mutlak F1P dikurang mutlak F2P sama dengan 2A. Yang kedua, titik pusat hiperbola M 0,0. Yang ketiga, titik fokus hiperbola F1 negatif C,0 dan F2 C,0. Yang keempat, sumbu simetri. Sumbu utama yaitu sumbu X, sumbu sekawan yaitu sumbu Y. Yang kelima, sumbu nyata yaitu sumbu AB. 6. Sumbu imajiner yaitu sumbu CD. 7. Titik puncak hiperbola yaitu titik A negatif A,0 dan B A,0 adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. 8. Latus rectum adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Pada gambar, garis latus rectum ditandai dengan garis biru. 9. Pada segitiga DMB, hubungan A, B, dan C berlaku Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ke-10. Eksentrisitas E adalah perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya, sehingga dapat kita tulis rumusnya E sama dengan C per A. Yang ke-11, direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang ditunjukkan oleh garis G dan garis H. Persamaan hiperbola berpusat di titik P 0,0. Bisa diperhatikan pada gambar bahwa jika F min C,0, G C,0 dan Px, Y terletak pada hiperbola, maka garis PF sama dengan V kali X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat. PG sama dengan V kali X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi garis PF dikurang garis PG itu sama dengan 2A. 2A sama dengan PF min PG. 2A sama dengan akar dalam kurung X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat min akar dalam kurung X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian menjadi X plus C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu X kuadrat ditambah 2C ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat min 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat disederhanakan menjadi 4CX sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A akar X min C kuadrat tambah Y kuadrat. Disederhanakan lagi menjadi C kuadrat X kuadrat min 2CA kuadrat X tambah A kuadrat sama dengan A kuadrat dikali dalam kurung X min C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali X kuadrat min 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat CX ditambah A kuadrat C kuadrat
ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat menjadi C kuadrat X kuadrat min A kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan min A plus A kuadrat C kuadrat. Lalu pada C kuadrat min A kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali C kuadrat min A kuadrat. Dan perlu diingat, B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi B kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat ini sama dengan A kuadrat B kuadrat, yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Persamaan hiperbola dengan pusat 0,0. Selanjutnya ada persamaan hiperbola yang berpusat di titik X, Y. Persamaan hiperbola yang berpusat di P diperoleh dengan cara menggeser hiperbola yang pusatnya 0,0 ke arah horizontal dan vertikal, sehingga diperoleh hiperbola yang berpusat di titik P, Mn, sebagai berikut. X dikurang M kuadrat dibagi A kuadrat dikurang Y dikurang N kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Lalu ada persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu X, yaitu persamaannya X dikurang M kuadrat dibagi A kuadrat dikurang Y dikurang N kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya yaitu ada titik pusat P, M, N, titik fokus F1, M dikurang C, N, dan F2 titik M ditambah C, N. Lalu ada puncaknya di titik A, M kurang A, N, dan titik B, M ditambah A, N. Memiliki sumbu simetri, yaitu sumbu utama adalah sumbu Y sama dengan N, sumbu sekawan adalah sumbu X sama dengan M. Lalu ada sumbu nyata AB sama dengan 2A, sumbu imajiner MN sama dengan 2B. Lalu persamaan asimtot G1 dan G2-nya Y dikurang N sama dengan plus minus B dibagi A dikali X kurang M. Selanjutnya persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu X dikurang N kuadrat dibagi A kuadrat dikurang Y dikurang M kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut. Titik pusat P, M, N. Lalu titik fokus F1, M, N kurang C, dan F2 titik M dikurang N ditambah C. Memiliki sumbu simetri, yaitu sumbu utama adalah sumbu X sama dengan M, dan sumbu sekawan adalah sumbu Y sama dengan N. Sumbu nyata AB sama dengan 2A, sumbu imajiner MN sama dengan 2B. Persamaan asimtotnya G1 sama dengan Y kurang N sama dengan B dibagi A dikali X dikurang M. Lalu G2 Y dikurang N sama dengan min B dibagi A dikali X dikurang M. Dengan eksentrisitas E sama dengan C dibagi A. Dengan eksentrisitas lebih dari 1. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama di titik 0,0. Tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokusnya plus minus 8,0 dan titik puncaknya plus minus 5,0. Penyelesaian berdasarkan koordinat titik fokus dan titik puncaknya diketahui berada pada sumbu X,
sehingga persamaan tersebut berbentuk X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu titik fokus plus minus 8,0, maka diperolehlah nilai C sama dengan 8. Kemudian titik puncak plus minus 5,0, maka diperoleh A sama dengan 5. Kita masukkan ke persamaan C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat. Tadi kita ketahui nilai C yaitu 8, maka 8 kuadrat min A-nya tadi 5, maka 5 kuadrat sama dengan B kuadrat. Maka dapatnya 64 min 25 sama dengan B kuadrat. Dan kita temukan hasilnya B kuadrat sama dengan 39. Sehingga persamaan hiperbolanya adalah, kita masukkan ke persamaan hiperbola yang berbentuk X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilainya dari nilai A kuadrat dan B kuadratnya, maka didapatlah hasilnya yaitu X kuadrat per 25 min Y kuadrat per 39 sama dengan 1, atau 39X kuadrat min 25Y kuadrat sama dengan 975. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik pusat 2,0, salah satu titik fokusnya yaitu 10,0 dan salah satu titik puncaknya 6,0. Penyelesaian: diketahui titik pusat 2,0, titik fokus 10,0 dan titik puncaknya 6,0. Berdasarkan koordinat titik yang diketahui tersebut menunjukkan bahwa sumbu nyata hiperbola sejajar dengan sumbu X yaitu horizontal. Jadi persamaan yang memenuhi yaitu X min M kuadrat per A kuadrat min Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu titik fokusnya tadi 10,0 sama dengan 2 plus minus C,0 diperoleh jika dan hanya jika 2 plus minus C sama dengan 10, maka C sama dengan 8. Kemudian titik puncak 6,0 sama dengan 2 plus minus A,0 diperoleh jika dan hanya jika 2 plus minus C sama dengan 6 dan A sama dengan 4. Kemudian kita masukkan nilai dari C kuadrat dan A kuadrat sama dengan B kuadrat. Maka didapat hasil B kuadratnya yaitu 48. Jadi persamaan hiperbola yang terbentuk yaitu X min 2 kuadrat per 16 min Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Ya, cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.